people are getting powers from somewhere. This is just the beginning. Hai, Ma. Bulan Ramadan ini jangan lupa berbagi ya. Iya, aku inget, Ma. Terima kasih ya. Berbagi berkah bersama JDID.
panduan pribadi kamu menjelajahi dunia hip hop. Dapatkan uji coba gratis YouTube Music Premium hari ini. Beliin Pak Hadi apa ya Ramadan ini? Sama sarung. Ah, ini aja. Pak Hadi kan suka berkebun. Gimana Pak? Pentingnya? Banyak pilihan berarti di Lazada.
Mencari lagu baru? YouTube Music adalah panduan pribadi Anda menjelajahi dunia musik. Karena dibuat untuk bantu temukan musik yang kamu cari. Daftar YouTube Music dan upgrade ke premium untuk
Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas struktur data baru yaitu stack dan queue. Nah, sebelum mulai sesi Zoom, saya mengingatkan ya bahwa untuk sesi online ini saya mencatat keaktifan mahasiswa. Jadi mahasiswa yang bertanya atau menjawab, meskipun keliru itu saya catat ya. Nah, nanti di akhir semester direkap untuk poin keaktifan, kemudian dikonversi ke nilai, ditambahkan ke nilai akhir. Jadi silahkan mengumpulkan poin keaktifan sebanyak-banyaknya. Ya. Oke, langsung saja. Ya, jadi kita belajar tentang struktur data baru yaitu stack dan queue. Minggu kemarin Anda belajar tentang linked list ya. Jadi stack itu struktur data yang bisa nyimpen banyak data ya. Jadi agak mirip dengan array dan linked list. Cuman perbedaannya ialah operasi penambahan data dan penghapusan data pada stack itu memiliki sifat khusus ya. Jadi bayangkan stack itu seperti tumpukan, ya, mungkin tumpukan baju gitu ya. Nah operasinya untuk nambah data itu namanya push, ya. Kemudian operasi untuk menghapus data itu namanya pop. Push itu menambah satu data baru, ya, diletakkan di bagian atas. Jadi kayak pakaian, Anda kalau nyimpan satu pakaian, nah itu ditaruh di atas, ya. Kemudian operasi pop. Pop itu menghapus satu data. Yang dihapus itu adalah data yang paling atas. Nah, jadi ibaratnya Anda punya nyimpen baju ya, yang sudah dicuci, sudah disetrika. Tapi Anda agak males. Jadi kalau ada yang baru, Anda taruh atas. Kalau Anda ada yang mau Anda gunakan, yang diambil ya yang paling atas. Nah itu kira-kira analoginya operasi push dan pop ya pada stack. Nah ini ilustrasinya ya. Ada yang bisa membantu menjelaskan tentang operasi push dan pop pada stack di gambar? Saya Pak. Ya, Fahri. Ya, Fahri NIM 3076. Yang pertama adalah push. Dia menambahkan nilai 1 dari sebelumnya itu stacknya kosong. Kemudian push 2, dia menambahkan nilai 2. Tapi karena kita menggunakan stack di mana nilai terbaru diletakkan di paling atas, maka 2 berada di atas 1. Begitu pula ketika menambahkan 3, dia berada di atasnya 2. Nah, ketika kita melakukan pop, maka sesuai dengan cara kerja stack, yaitu first in last out, atau last in first out, yaitu data yang baru masuk, dia akan dikeluarkan terlebih dahulu ketika di pop. Sehingga ketika kita pop, yang kembali adalah nilai 3 yang dikeluarkan, pop lagi, nilai 2 dikeluarkan, dan pop lagi, baru 1 yang dikeluarkan. Oke, terima kasih. Benar ya. Jadi push, awalnya stacknya kosong yang paling kiri ini ya. Push 1, nah, maka ada 1 ya. Push 2, maka 2 diletakkan di atas 1. Ya. Push 3 diletakkan di yang paling atas. Kemudian pop itu apa? Menghapus yang paling atas ya. Bukan cuma menghapus, return value. Jadi 3 itu dikembalikan ke yang manggil. Ya, jadi ada return value-nya. Nah, sekarang tinggal 1, 2. Di pop lagi, ya 2 yang isinya ya yang di pop. Kemudian di pop lagi ya, yang di pop ya 1. Dan di dalam stack itu habis. Ya. Sampai di sini, ada yang ditanyakan? Pak, saya silakan. Bingung dengan ilustrasinya ya, Pak.
kenapa satunya ada 5 gitu Pak? Apa memang biar lebih mudah kelihatan tumpuan atau bagaimana Pak? Bayangkan kolom ya, satu garis itu satu kolom. Satu kolom itu menunjukkan kondisi stacknya setelah operasi push atau pop. Yang paling kiri, yang sebentar saya ambil pen tab dulu ya. Oke. Oke, ini menunjukkan satu stack ya. Awalnya kosong ya. Kemudian kita push ya, kita nambahkan data 1. Nah, setelah di push itu ini ya. Kita push lagi 2 ya. Setelah di push kondisi dalam stacknya itu ini ya. Setelah di push 3 kondisi dalam stacknya itu seperti ini. Gitu ya. Setelah di pop, nah, 3 ini dikeluarkan di return value ya. Nah, sehingga kondisinya menjadi seperti ini. Ya, kemudian di pop lagi 2 dikeluarkan menjadi return value. Nah, kondisinya seperti ini. Itu maksudnya, ya. Barusan siapa? Ivan Budianto 193035 Pak. Oke. Oh ternyata kayaknya tadi saya salah cara membacanya deh Pak. Oke, terima kasih Ivan. Yang lain mungkin ada yang tanyakan. Oke, kita lanjut ya. Saya Pak. Oh ya, Amirah. Silakan. Saya mesti kurang paham yang return itu Pak. Itu maksudnya return 3, return 2, return 1 nanti nilai 3-nya dikembalikan kemana Pak? Ke yang memanggil ya. Jadi misalnya dari suatu baris kode, kita memanggil pop gitu. Misalnya stack-nya namanya S ya. S.pop. Maka ketika manggil kode, saya tuliskan di sini ya. Jadi misalnya kita sudah punya stack ya, sudah punya kelas stack. Ketika kita menggunakan, misalnya kita manggil stack-nya kita namakan s.pop gitu ya. Misalnya dalam kondisi ini artinya yang di return 3. Maka kita harus menuliskan di sini itu misalnya kita punya variabel data. Variabel yang digunakan untuk menampung 3 ini, return value-nya. Itu maksudnya return value. Ya. Untuk push itu nggak usah return value. Maksudnya apa? Kalau kita memanggil push, dia tidak mengembalikan data apa-apa. Sehingga kalau kita manggil push itu seperti ini aja. S push. Misalnya 2. Seperti itu aja ya. Nah, kodenya. Tapi kalau ada yang ada return value-nya, kalau kita memanggil function yang ada return value-nya, kita perlu menyediakan ini. Ya. Variabel untuk menampung 3-nya atau 2-nya itu. Berarti nanti datanya bernilai 3 gitu ya, Pak? Ya, hasil operasi popnya bernilai 3. 3 itu ya bagian topnya itu yang dihapus itu dikirim ke kita. Dan 3 sudah hilang di dalam stack-nya gitu. Seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, untuk implementasi stack itu biasanya menggunakan linked list ya. Nah, jadi Anda boleh pakai list yang punya Python, oke. Ya. Nah, list yang punya Python, oke. Atau list yang sudah kita buat minggu lalu, Anda gunakan untuk bikin stack itu oke ya, nggak masalah. Nah, ini kelasnya stack ya. Nah, oke, untuk yang ini. Ya. Ada yang bisa membantu menjelaskan maksudnya atau maknanya? Saya mungkin, Pak. Oke, Ivan, silakan. Ya. Jadi dari yang pertama kita mendefinisikan atau mengkonstruksikan initnya dulu atau kelas tag-nya itu terlebih dahulu dengan cara def init.
init ini kan konstruktor sih dalam Python. Untuk parameternya sendiri self atau class tag itu sendiri. Lalu pada sintaks bawahnya itu self.stack sama dengan array kosong. Nah, berarti ini menggambarkan bahwa stack-nya dari class tag pada awalnya itu masih array yang kosong gitu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi benar kata Ivan tadi bahwa ini itu merupakan konstruktor ya. Nah, ini konstruktor ini. Maksudnya konstruktor apa? Itu biasanya digunakan untuk ngisi nilai awal dari objeknya ya. Jadi kita misalnya bikin stack baru. S sama dengan stack gitu ya. Otomatis konstruktor itu dieksekusi. Nah, di sini apa yang dilakukan? Nah, dia bikin satu variabel namanya stack, self.stack ya. Dia ditaruh di self. Nah, itu merupakan list, tipenya list. Nah, Anda kan sudah pengalaman dengan list ya. Tapi listnya masih list kosong ya. Jadi sekarang kita punya sebuah list namanya self.stack itu kosong ya. Oke. Untuk yang push ada yang bisa membantu menjelaskan? Ya, Pak. Oke. Silakan. NIM-nya berapa? 3038. Agus. Silakan. Nah, untuk push ini kita membuat metode push dan di dalam push itu ada self dan item. Itemnya itu berupa item yang akan mau dimasukkan ke dalam list tadi yang ada di self stack yang sudah dibuat di ini tadi kan. Di ini tadi udah ada list yang kosong. Nah, setelah itu kita panggil self.stack.append. Kalau di Python append itu berarti menambahkan suatu item ke dalam list begitu, Pak. Jadi self.stack.append dalam kurung itemnya itu yang dimaksudkan adalah yang di metode tadi untuk dimasukkan ke dalam list yang kosong tadi, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Nah, oke. Jadi benar push itu kalau dipanggil, jadi manggilnya seperti ini. S.push, misalnya kita mau push 10. Artinya kita memasukkan 10 ini ke stack-nya ya. Jadi 10 itu masuk ke item, variabel item ya. Kemudian kita di sini di dalam push ini itu apa? Kita melakukan proses append. Append itu menambahkan di belakang ya. Jadi di sini penambahannya di belakang. Ya. Jadi tadi datanya disimpan di self stack. Ya, append artinya yang di append ya 10 itu. Jadi misalnya ini listnya ya, listnya itu misalnya self.stack. Misalnya ini 10. Kemudian saya eksekusi lagi. Misalnya S push 12, artinya 12. S push 5. Jadi append itu menambahkan di belakang. Ya. Oke, untuk yang selanjutnya, Pop, ada yang bisa bantu menjelaskan? Saya, Pak. Ya, Fahri. Untuk Pop sendiri, yang pertama adalah jika ukuran dari stack-nya itu 0, berarti dia tidak akan mengembalikan apa-apa. Tapi jika bukan 0, yaitu lebih dari 0, baik 1, 2, dan sebagainya, maka dia akan membuat variabel remove yang berisi nilai dari stack yang di pop. Gitu. Karena di pop di Python itu mengeluarkan nilai paling belakang, maka nilai paling belakang tadi akan disimpan di variabel remove dan dikembalikan. Oke, terima kasih. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau pop itu kan menghapus satu data ya. Nah, data yang paling atas. Jadi yang paling belakang itu ilustrasinya ya di sini yang atas ya. Jadi kalau digambar secara konseptual ya 10, 12, 5 seperti itu maksudnya ya. Nah, kalau pop ya artinya dicek dulu ya. Yang pertama kosong nggak? Kalau kosong ya nggak usah mengembalikan apa-apa kan, return 0 ya. Kemudian kalau ada isinya, ambil yang paling akhir. Sebenarnya pop ini ya sudah diimplementasikan di listnya Python. Jadi listnya Python itu campur aduk isinya ya sebenarnya. Ada ada queue, ada stack ya. Nah, ini dihapus, 5 ini dikembalikan ke yang manggil. Jadi kalau push misalnya data sama dengan s.pop, kita nggak usah ngasih apa-apa. Nanti isinya itu 5. Data itu isinya 5. Nah, terus S-nya berkurang.
Tadi 5, 12, 10, sekarang 12, 10 ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Masih yang berhubungan yang saya tanyakan yang tadi itu, kenapa kok akhirnya kita harus nge-return remove-nya, Pak? Apa ada operasi selanjutnya yang akhirnya membutuhkan nilai remove ini? Gimana? Jadi kan kalau pop kan sebenarnya intinya kan menghapus, Pak. Tapi Ya. kenapa waktu kita menghapus tuh kita harus nge-return nilai remove-nya itu? Apa itu ada hubungannya di operasi-operasi selanjutnya? Jadi memang untuk aplikasi-aplikasi yang menggunakan stack ini ya, itu biasanya mereka menggunakan stack ini sebagai tempat penyimpanan data sementara. Ya. Jadi dia ingin menyimpan data, tapi sifatnya ya seperti stack tadi. Yang terakhir dimasukkan, yang pertama dikeluarkan. Nah, dia butuh lagi data yang sudah dimasukkan tadi. Makanya ketika remove, itu ketika pop ya maksud saya, dia akan meminta hasilnya. Makanya stack itu ini ya didefinisikan untuk popnya itu membutuhkan return value. Ya, aplikasi-aplikasinya itu memang digunakan ya sifatnya atau karakteristiknya memang memasukkan data dan membutuhkan dikeluarkan lagi yang terakhir tadi dimasukkan. Ya, seperti itu ya. Ada yang lagi yang tanyakan? Pak, terima kasih, Pak. Ada? Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau kita pakai class linked list ya. Jadi yang sudah kita buat minggu kemarin, kodenya sudah saya upload ya di Drive. Kalau kita pakai class linked list itu yang pertama start node itu kita gunakan sebagai data paling atas di stack. Jadi linked list itu kan seperti ini ya. Kita kan kemarin sudah belajar bikin linked list. Nah, ini kan start node ya. Nah, ini yang menjadi data paling atas ya, misalnya 5, 3, 7. Maka kalau digambar, stack-nya seperti ini, 7, 3, 5. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud di sini ya. Starternya menjadi data paling atas. Operasi push bisa diimplementasikan menggunakan metode atau function insert at start ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mau push ya artinya kita nambah data baru di depan. Jadi misalnya kita mau S push 7. Nah, kita nambahkan 7 di sini. Nah, ya. Starternya artinya harus kita geser. Starternya ini yang akan menjadi bagian paling atas. Seperti itu ya. Operasi pop itu bisa diimplementasikan menggunakan delete at start. Nah, jadi ini dihapus. Ketika ini dihapus, kita start node-nya artinya pindah ke sini. Ya, karena start node itu untuk linked list itu harus selalu berada di depan. Seperti itu ya. Cuman kalau kode yang minggu lalu harus dimodif dulu ya. Karena apa? Untuk delete itu kan tidak mengembalikan apa-apa yang minggu kemarin yang linked list. Dia murni delete ya. Nah, kita harus modif dulu agar ketika mendelete dia mengembalikan dulu nilai yang akan di-delete. Jadi 7 ini disimpan dulu. Saat node-nya dipindah ke sini baru di return. Soalnya orang yang menggunakan stack ini butuh angka 7-nya ini tadi. Ya, jadi harus ada return-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini delete at start. Jadi menghapus data yang awal. Kalau kosong, ya ini kosong. Pengecekan apakah link list-nya kosong. Itu ini masih modif ya. Jadi kita masih memodif delete at start. Kalau kosong ya nggak bisa, nggak usah sudah return saja langsung selesai. Tapi kalau misalnya nggak kosong, itu yang pertama ini untuk nyimpen data yang pertama, data awal ya. Jadi misalnya start node
4, 1 ya. Kalau digambar stacknya seperti ini. 7, 4, 1. Nah, ini digunakan untuk nyimpen ini dulu, nyimpen 7 ini ya. Jadi nanti data nunjuk 7. Ya. Maaf. Jadi isinya dari start node ini dimasukkan ke data. Nah, itu maksudnya. Data diisi 7 ya. Untuk yang ini. Kemudian untuk yang ini memindah start node-nya. Dari sini dipindah ke sini. Ya. Nah, setelah selesai dipindah maka otomatis ini hilang. Gitu ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Tadi kan isinya dari node pertama tadi atau topnya itu sudah disimpan di 7 ini di data. Ya. Nah, ini tinggal di return ya. Nah, ini. Sehingga 7 itu nanti dikembalikan ke yang memanggil. Seperti itu. Nah, ini aja sebenarnya yang dimodif untuk link list yang kemarin. Jadi link list kemarin itu delete-nya tidak mengembalikan apa-apa, langsung di-delete. Padahal kita butuh datanya ya. Ketika pop itu biasanya memang dibutuhkan datanya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan Amiro. Kalau di link list tuh start node-nya bukannya yang satunya ya, Pak? Ya. Yang mana? Yang start node. Yang satu. Oke, yang mana? Yang tadi contohnya yang 741 itu, Pak. Aduh, sudah kadang saya hapus. Coba yang ini aja dulu. Yang start node-nya yang pertama ini ya? Enggak, kalau yang di link list kan start node kan yang pertama kali dimasukkan kan, Pak. Nah, kalau di stack kan yang dihapuskan gitu. yang terakhir kali dimasukkan. Gini, link list itu bebas ya kemarin. Operasi insert ya. Insert itu ada yang insert at start, ada yang insert at end. Jadi kita bisa memasukkan di depan, kita bisa memasukkan di belakang, gitu ya. Bisa memasukkan di posisi tertentu, di tengah-tengah boleh. Nah, berhubung kita memanfaatkan link list untuk mengimplementasikan stack ini, maka kita menggunakan function-function yang sesuai kebutuhan kita. Ya, untuk push, jadi untuk stack ini kalau misalnya kita pakai link list yang kemarin, start node itu anggapannya adalah bagian puncaknya. Nah, ya. Terus untuk push itu menggunakan insert at start. Nah, jadi nambahnya di depan sini, bagian depan ya. Untuk pop itu delete at start, menghapusnya yang bagian depan. Gitu. Jadi link list bebas ya. Link list itu boleh insert di depan, boleh insert di belakang, boleh insert di indeks tertentu, boleh insert di sebelum nilai tertentu, setelah nilai tertentu. Yang kita pakai di stack untuk membantu kita mengimplementasikan stack itu hanya ini aja. Nah, saya hapus dulu. Nah, ini. Start node. Start node. Kemudian insert at start. Kemudian delete at start. Itu sudah cukup untuk mengimplementasikan stack. Seperti itu ya. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kelas stack-nya bagaimana kalau kita pakai link list yang buatan kita kemarin? Ya sama. Ada initnya ya kan. Nah, kalau initnya seperti ini. Kalau kelas kita kemarin kan seperti ini kan cara initnya ya. Kalau push-nya ya menggunakan apa? Insert at start, ya kan? Pop, nah, pop itu kita manggilnya pakai apa? Delete at start ya, tapi remove-nya nilainya itu dimasukkan, disimpan dulu, kemudian baru di return value. Jadi ini ketika melakukan push yang dieksekusi adalah insert at start ya.
Ketika pop yang dieksekusi delete at start. Tapi ketika delete at start-nya di sini ada sudah dimodif ya. Jadi dia mengembalikan return value. Disimpan di remove sini. Kemudian di return di remove. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Jadi start itu memiliki sifat LIFO ya, last in first out. Jadi yang masuk terakhir, keluar pertama ya. Data yang terakhir masuk atau yang terakhir di push akan menjadi data yang pertama di pop ya. Nah, contoh penggunaan stack ya, alokasi memori komputer. Nah, jadi di OS atau sistem operasi untuk alokasi memori itu menggunakan stack ya. Kemudian pada word processor undo redo, history browsing back and forward. Nah, itu menggunakan stack ya. Kemudian compiler untuk memeriksa kebenaran sintaks itu juga menggunakan stack ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Misalnya history browsing ya, misalnya kita pertama buka google.com. Google ya dimasukkan ke stack juga. Ya. Nah, Google. Kemudian setelah itu kita buka di tab yang sama ya. Nah, langsung aja alamatnya kita ganti. Misalnya facebook.com. Facebook dimasukkan juga ke stack. Terus langsung buka Instagram di tab yang sama. Jadi di alamatnya langsung diganti Instagram. Instagram juga dimasukkan. Ya. Nah, terus kalau kita mau back gimana? Pak, mohon maaf, Pak. Ya. Boleh lihat slide 6-nya lagi nggak, Pak? Slide 6. Ini ya. Di situ kan delete at start kan menghapus yang paling depan ya, Pak. Sedangkan kalau di slide 7 itu digunakan untuk menghapus apa? Stack ya, Pak. Padahal kan kalau stack kan yang dihapus yang paling belakang. Ya, jadi memang agak berbeda cara implementasinya ya. Yang di list tadi, yang menggunakan listnya Python, itu insertnya pakai insert di belakang. Jadi topnya itu bagian ekor. Bagian puncaknya itu bagian ekor. Jadi operasi push itu dilakukan memang di belakang. Sehingga pop itu ngepopnya ya bagian paling belakang sendiri gitu. Kalau yang buatan kita minggu kemarin, saya menggunakan atau manfaatkan insert at start. Jadi yang kita anggap yang paling atas, yang paling baru, itu yang bagian apa start node itu. Ya. Sehingga untuk push ya pakai insert at start, untuk pop delete at start gitu. Ya terserah, itu variasi saja. Berarti kalau saya implementasinya yang depannya itu start node juga nggak masalah ya, Pak ya? Iya, yang kita pakai coding kita sendiri itu kita yang ini pakai depannya itu start node itu, topnya itu start node. Jadi insertnya insert di depan, delete-nya delete di depan. Kalau pakai yang coding tadi, yang dianggap puncaknya stack, bagian atasnya stack itu yang belakang. Jadi insertnya insert di belakang, ya pakai append kan? Append itu kan insert di belakang. Ya, kemudian menghapusnya pakai pop itu menghapus yang paling belakang. Terserah. Ya. Berarti kalau yang di codingan stack ini start node itu menunjuk yang paling akhir dimasukin ya, Pak? Iya, untuk yang ini ya, untuk yang kode kedua. Yang kode pertama itu bukan start node-nya tapi ekornya. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada? Balik lagi ke ini ya. Misalnya kita ngeklik back ya. Back di ini. Oke, back di browser. Nah, ini apa ini alamatnya tadi, ya kan? Nah, untungnya browsernya sudah memasukkan alamatnya ke stack. Ini tinggal di pop saja ya, tinggal di pop. Sehingga kita tahu sebelum Instagram
itu FB gitu. Kalau Anda back lagi, di pop lagi, nah, sehingga kita tahu sebelum Instagram kita buka Google. Nah, itu salah satu contohnya. Makanya ini berkaitan dengan yang ditanyakan Amirah tadi, kenapa kok pop itu harus mengembalikan nilai? Karena aplikasi-aplikasi yang membutuhkan stack itu memang biasanya butuh nilai yang tadi dimasukkan itu diminta lagi gitu loh. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nah, sekarang Q. Nah, Q itu struktur data yang bisa menyimpan banyak data. Kemudian seperti array dan list ya, array kan bisa menyimpan banyak data, list juga. Ya. Operasi penambahan dan penghapusan data pada Q memiliki sifat khusus. Ya. Bayangkan Q itu seperti antrian. Operasinya ada dua, ada NQ, ada DQ. Ya. NQ itu nambah satu data baru, tapi data barunya itu diletakkan di belakang. Ya. Kalau DQ itu menghapus satu data, data yang baru itu yang dihapus adalah yang paling depan. Nah, persis seperti antrian. Kalau ada orang baru ngantri ya belakang masuknya. Terus kalau orang selesai ngantri, yang dilayani pasti yang di depan dulu, seperti itu. Ya, makanya namanya queue, artinya antrian. Nah, ada yang bisa membantu menjelaskan ini? Silakan. Ilustrasi operasi NQ dan DQ. Bagaimana efeknya terhadap isi Q. Nggak ada? Oke. Jadi mula-mula Q-nya kosong. Ya. Jadi satu Q itu ini. Nah, mula-mula Q-nya kosong. Kemudian kita masukkan data baru ya, NQ1. Oke. Terus kita masukkan lagi data 2, NQ2. Nah, seperti ini ya. Jadi yang baru datang itu di belakang ya. NQ3. Kemudian DQ. DQ artinya yang selesai itu yang depan ini. Ya. Dibuang tapi di return value ya. Sehingga sisanya seperti ini ya. DQ lagi. Ya, ini dihapus. Sisanya ini. Ya. Di DQ lagi. Nah, ini ya dihapus. Kosong sudah. Seperti itu ya untuk operasi-operasi Q. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kita lanjut. Nah, ini implementasi Q ya. Yang paling penting bagian NQ sama DQ ya. Nah, ini kita memanfaatkan listnya Python. Jadi ini pakai listnya Python. Jadi kelas Q ini merupakan apa? Konstruktor. Ya, konstruktor. Jadi data-data Q-nya itu kita masukkan di list ya. Listnya apa namanya? Self.item. Di sini awalnya di set 0 ya, nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Kemudian ini function tambahan saja untuk ngecek apakah kosong atau tidak ya. Kalau kosong mengembalikan true, kalau nggak kosong false ya. Nah, kemudian ini proses NQ ya. Nah, di sini NQ-nya itu untuk yang versi Python yang ini, versi yang ini itu yang dianggap sebagai bagian depan antrian ada front, ada rear ya. Namanya antrian itu ada front, ada rear-nya. Front itu bagian kepala antrian. Rear-nya bagian ekor. Nah, di sini yang maksud yang digunakan sebagai depan itu apa? Adalah start node-nya atau head-nya ya. Makanya perintah untuk menambahkan data Q itu seperti ini. Jadi insert di posisi tertentu. Diinsertkan di posisi 0. Jadi selalu insert di depan. Ya. Kemudian untuk DQ itu kan yang diambil atau yang dihapus yang paling belakang ya. Nah, sehingga dia untuk
mengimplementasikan the queue, dia menggunakan pop di sini. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Nggak sulit ya? Sekarang bagaimana mengimplementasikan queue menggunakan kelas linked list buatan sendiri yang di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini untuk yang queue itu kita sama dengan yang barusan ya, yang dari Python. Ya. Start node berfungsi sebagai data paling depan. Nah, jadi ini start node. Ya. Misalnya ini 7, 4, 6. Ya. Nah, ini front, ini rear. Jadi antriannya queue-nya ya seperti ini. 7, 4, kemudian 6 ya. Jadi start node itu nunjuk data paling depan atau antrian terdepan. Untuk NQ artinya apa? Pakai insert at n ya. Jadi ingat queue itu seperti antrian. Jadi ketika kita ada data baru ya harus di belakang. Jadi operasi NQ itu menggunakan function insert at n. Kemudian the queue menggunakan insert at start. Ya. Tapi maaf, delete at start. Soalnya kan bagian ini kan keluar dari antrian ya. Tapi kan kita butuh ini ya, return value ya. Sehingga kita modif dulu function delete at start-nya itu bisa mengembalikan nilai yang di-delete. Ya. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Modifnya sama pada function yang sama. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ini untuk kelas queue-nya ya. Ini menggunakan list buatan sendiri. Ya. Untuk init list-nya kita bikin untuk konstruktor dari queue-nya, ya di dalamnya kita bikin link list kosong ya. Link list kosong. Kemudian untuk NQ itu apa? Insert at n, pakai function insert at n ya. Kemudian untuk the queue apa? Delete at start. Seperti itu. Sampai di sini ada yang tanyakan? Queue itu memiliki operasi sifat FIFO ya, first in first out, antrian. Kalau Anda antrian yang benar, nggak ada yang nerobos ya. Siapa yang datang duluan ya dilayani duluan ya. Siapa yang masuk duluan ya keluar dulu. Beda dengan stack yang masuk terakhir malah keluar dulu ya. Contoh penggunaan stack, maaf di sini queue maksud saya. Web server, Anda buka halaman web, itu pasti request-nya dikirim ke web server. Anda misalnya buka tokopedia.com. Ketika Anda ngetik alamatnya ya, di browser, itu request-nya dikirim ke servernya Tokopedia. Ya. Dari servernya Tokopedia nanti halaman HTML-nya dikirim ke Anda. Gitu. Nah, untuk Tokopedia kan pasti banyak kan ya. 1 detik aja mungkin ribuan. Nah, sehingga harus diatur ya siapa yang dapat duluan, siapa yang dikirimi duluan halaman HTML-nya. Ya yang dikirimnya ya yang ini ngatur permintaan ya yang ini ya. Yang datang dulu kan. Nah, karena itu request-nya harus disimpan dalam queue dulu ya. Kalau nggak disimpan dalam queue nanti misalnya kemampuan untuk melayani misalnya 100 request per detik, tapi yang masuk 1000 request per detik. Kalau real time seperti itu ya berat. Makanya yang masuk disimpan dulu dalam queue. Ya. Nah, kalau misalnya masih proses, jangan dulu. Kalau ada slot kosong, nah,
di the queue ya. Yang masuk duluan ini ya, dilayani. Kemudian tower BTS ya, menentukan pakai data mana yang diproses terlebih dahulu ya. Kemudian OS scheduling mengatur proses mana yang harus dieksekusi terlebih dahulu oleh prosesor. Terus untuk sistem antrian di bank, nah itu sudah pakai queue ya. OS scheduling, jadi gini, di komputer itu kan punya satu prosesor. Nah, padahal aplikasi yang dijalankan itu banyak. Ya, caranya bagaimana? Nah, kita menentukan slot waktu, namanya quantum time ya. Jadi quantum time itu merupakan slot waktu misalnya 1 mikrosecond. Nah, kalau sudah tiba gilirannya, aplikasi A itu menggunakan prosesor ya, tapi nggak sampai selesai, hanya sebatas slot waktunya tadi. Terus digilir sudah. Habis A, terus B, terus C, terus D. Balik lagi ke A, B, C, D. Ya. Sehingga seolah-olah kita merasakan prosesor kita itu bisa menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Sebenarnya enggak. Ya aplikasinya dijalankan satu, di satu waktu itu cuma satu. Tapi karena bergantiannya itu cepat ganti, maka seolah-olah bareng ya. Siapa yang ngatur antriannya yang dapat giliran diproses di prosesor? Yaitu namanya apa? Queue-nya ya, mengatur antriannya. Nah, ya, makanya queue itu digunakan dalam OS scheduling. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya ada? Implementasikan push dan pop pada halaman 3. Kalau ini agak lama sih. Yang ini aja. Implementasikan push dan pop pada halaman 3. Implementasikan NQ dan DQ pada halaman 10. Yang gambarnya tadi ya. Nah ini. Tapi Anda pakai coding ya. Codingnya sudah saya upload di Drive. Kalau Anda mau pakai silakan ya. Oke, silakan dicoba. Ya, yang nomor ini saja. Nomor ini. Ya. Implementasikan push dan pop pada halaman 3, NQ dan DQ pada halaman 10. Nah, ini ya. Push pop yang ini. Anda tinggal membuat queue, membuat stack terus di push data sesuai ini ya. Terus di pop. Terus untuk halaman 10 juga sama tapi queue. Ya. Silakan dicoba. Untuk coding dari link list tag queue sudah saya upload di Drive. Nah, kalau sudah selesai bisa di-share.
Ada yang bisa bantu? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya coba sendiri. Bentar, Pak. Oh, oke. Tambahan waktu, Pak. Oh, iya. Soalnya sekarang waktunya sampai jam 10.20. Jangan ngoding dari awal ya, cuman menggunakan saja. Sudah saya upload kok kelas codingnya itu. Mungkin indentasinya aja yang harus diperbaiki. Mungkin itu contoh implementasinya, Pak. Oh, iya benar ya. Seperti itu. Langsung di print ya untuk yang Ivan. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, sebentar saya catat dulu. Oke. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Sebenarnya ini materi untuk 2 minggu, tapi saya masukkan semuanya ke minggu ini. Minggu depan untuk pertemuan struktur data diisi tugas saja ya, agar Anda mencoba. Soalnya kalau hanya Zoom saja, mungkin yang mau aktif hanya 1-2 orang, sebagian saja. Ya, beberapa teman-teman Anda yang lain mungkin belum tentu mengikuti ya. Sehingga untuk minggu depan struktur data kita isi dengan tugas ya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau tanya, Pak. Oke, silakan. Kan kemarin kan ada tugas yang double, Pak ya, kayak
kemarin itu seluruh data dari Pak Ariful itu ada tugas yang sama kayak Pak Arif. Itu memang begitu atau gimana ya Pak? Soalnya Tugas kelas apa ya? sebelah itu cuma gimana Pak? Ya, Yang tugas apa? link list kemarin. Heeh. Itu soal heeh. itu ada dua tugas yang sama Pak. Jadi dari Pak Arif disuruh membuat video dan ya Pak Ariful itu juga ada tugas juga. Itu apakah memang begitu atau gimana ya Pak? Oh, yang itu kan di slide-nya itu ada latihan, ada tugas ya. Iya Pak. Nah, yang latihan itu saya maksudkan, saya yang bikin slide-nya soalnya ya. Yang latihan itu saya maksudkan untuk latihan di sesi Zoom. Untuk tugas itu baru yang dikerjakan. Nah, itu tapi Pak Ariful kemarin juga pas ngisi link list itu memberikan tugas juga, Pak. Tugasnya juga sama. Maksudnya tugasnya sama? Gimana? Soal yang diberikan sama, Pak. Dengan? Dengan yang Pak Arif ditugas. berikan. Saya kurang paham maksudnya. Gimana? Mungkin saya ceritakan kronologisnya, Pak. Oke. Jadi waktu pertemuan minggu lalu, hari Rabu lalu, Pak Ariful itu memberi tugas ke kami bahwa tugasnya itu yang ada di tugas slide-nya Pak Arif persis. Jadi membuat 5 nomor itu, metode itu. Nah, untuk Pak Ariful sendiri itu membuat Dropbox sendiri di Unet ID SD07 kayak gitu, Pak. Nah, terus ternyata hari Minggu atau Seninnya itu kami juga tahu bahwa Pak Arif itu memberi tugas yang sama, tapi formatnya berbeda dalam bentuk video atau PDF atau tulis tangan itu, Pak, yang dikumpulkan hari Rabu besok ini. Oh gitu, ya wes. Kalau gitu nanti saya koordinasikan dengan Pak Ariful ya. Ya, jadi biar seragam gitu ya. Iya, jadi kesannya kayak mungkin double gitu, Pak, tugasnya. Oh iya, kalau gitu. sudah dikerjakan lagi kan nggak enak juga ya. Itu untuk pengumpulannya nanti saya koordinasikan dengan Pak Ariful. Untuk yang tugas link list yang sekarang ini, untuk tugas yang Pak Arif, kita tetap mengumpulkan atau bagaimana ya Pak? Karena kita sudah mengerjakan di tugasnya Pak Ariful. Iya. Coba nanti saya koordinasikan dulu ya. Oh baik Pak. Ya nanti ini ya apa namanya? Nanti saya umumkan. Seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukup. Untuk detail ya. yang minggu ini apa belum Pak? Yang tugas sebentar lagi? Masih belum. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, minggu depan itu sebenarnya untuk minggu depan. Gitu aja ya. Ya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.